Pemirsa, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Keluarga korban merasa kecewa atas putusan hakim yang memvonis bebas terdakwa. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erin Tuah Damanik yang menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan yang diarahkan padanya oleh Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki. Dalam amar putusannya, Erin Tuah menjelaskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menggugat dakwaan terhadap Ronald dalam pasal-pasal pidana yang diajukan, termasuk pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat, serta pasal 359 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Vonis bebas tersebut mengejutkan banyak pihak yang mengikuti proses persidangan. Sebelumnya JPU telah menuntut Ronald dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan membayar restitusi sebesar 263,6 juta rupiah kepada keluarga korban. Putusan ini menimbulkan reaksi keras dari keluarga korban, diwakili oleh Ruli Diana Puspita, kakak kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti. Ruli menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan hakim dan menyatakan niat keluarga untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Saya sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengutuk keras putusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kegagalan dalam penegakan hukum. Sahroni menekankan bahwa bukti-bukti dalam kasus ini sudah jelas, termasuk rekaman yang mendokumentasikan kejadian tragis tersebut. Ia mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, sambil meminta Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap integritas para hakim yang menangani kasus ini. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, Jaksa Penuntut Umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.